Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Coba lambaikan tangannya dulu saudara. Siapa yang bersuka cita hari ini? Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih beri kita kesempatan pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan saudara yang terkasih. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita. Karena sungguh Allah kita itu Allah yang sangat teramat baik dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang saat ini mengalami banyak hal di dalam kehidupanmu, saudara. Tetapi lihatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sedetik pun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara yang terkasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, membawa semua kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami menaruh hidup kami kepadamu, kami akan memperoleh kemenangan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita renungkan pujian ini. Pujian yang sederhana, tetapi setelah pujian ini betul-betul memiliki makna yang dalam. Kalau kita menyanyikan dengan segenap hati kita, kita katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Sama-sama
hidup setiap kami. Tidak pernah sedetik pun Kau terlambat Tuhan dalam menolong setiap kami. Semuanya indah pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ini kami setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Kami semua datang kepada-Mu, membawa hati kami, seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau tertuju kepada Engkau Bapa. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan ucapan syukur kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa hadir di tempat ini Tuhan, bertahta, berdaulat Tuhan di tempat ini Tuhan. Di atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan sebentar lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam ibadah kami Tuhan mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya di tempat ini Bapak. Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu. Jangan ada satupun yang Kau lewati Tuhan, tetapi semuanya Tuhan boleh merasakan kemenangan Tuhan, boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji-muji besarkan nama-Mu, bersorak-sorai bagi Engkau Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, kita selamat berdiri, kita mau beri senyum, kita mau beri sapa kepada kiri kanan muka belakang kita. Kita mau bersukacita kepada Tuhan, karena sungguhlah kita Allah yang besar. Amin. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini, Tuhan kita Raja yang besar. Kita mau mendengarkan pengumuman sebentar. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu dan untuk persembahan. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Yosua untuk berdoa.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada hari ini boleh kami bersama-sama beribadah. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap kemampuan kami, dengan segenap hati kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, sebagaimana pada saat ini kami mau mempersembahkannya. Kami mau hadir, kami mau dengar suara Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan di tempat ini Bapa. Kami rindu agar apa yang kami lakukan ini ya Tuhan berkenan di hadapan. Jikalau ada teman-teman kami yang belum tiba, bahkan bagi mereka yang belum bisa hadir Tuhan saat ini, apapun yang menjadi kendala mereka, dari tempat ini kami berdoa. Jikalau ada mereka saat ini berhalangan, apapun yang menjadi halangan mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang senantiasa buka jalan agar penghambat bahkan halangan mereka di hari-hari berikutnya ya Tuhan, di minggu yang akan datang, mereka boleh datang bersama dengan kami ya Tuhan. Dan jikalau ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan dari tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang sedih Tuhan Kau hiburkan setiap umat-umat-Mu Bapa, agar setiap umat-Mu boleh merasakan bagaimana jamahan Tuhan lewat daripada doa-doa gembala sidang kami, lewat daripada doa-doa umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga kami satu dengan yang lain boleh dihiburkan, diteguhkan, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di masa-masa sulit saat ini, masa pandemi ini Tuhan, ajari kami ya Tuhan Yesus untuk kami taat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan, lewat daripada suara Tuhan melalui gembala sidang kami, lewat daripada suara Tuhan melalui pemerintah kami. Kami mau ikuti semuanya Bapa, agar apapun yang kami lakukan ini boleh menjadi yang terbaik yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya ke depannya kami boleh bersama-sama lebih lagi ya Tuhan Yesus, untuk menjalin komunikasi dengan Engkau ya Tuhan, dengan kami sesama. Boleh kami menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, seluruh fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat pakai di tempat ini Tuhan, seluruh perlengkapan yang kami pakai untuk ibadah Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan, agar tidak satu pun di antara kami terkena wabah, penyakit, virus, apapun itu bentuknya, kami halalkan itu dalam nama Yesus Kristus. Ajari kami untuk kami berjaga-jaga senantiasa ya Tuhan, agar kami boleh mendapatkan kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang kami, berkati keluarga besarnya, anak cucu mantunya, seluruh pergumulan kesehatan Kau panjangkan umurnya Tuhan, agar kami boleh dididik di tempatnya Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bangsa kami Indonesia ini juga Bapa, Tuhan berkati bagi seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, mulai dari pejabat tertinggi sampai terendah sekalipun, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang senantiasa pakai mereka Bapa, agar setiap bangsa kami ini dapat dipimpin dan diarahkan ke arah yang baik ya Tuhan Yesus. Jalan-Mu yang benar juga kami serahkan dalam tangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang senantiasa berikan kami hati bijaksana, supaya kami lebih memilih datang kepada Tuhan dengan bersyukur daripada kami mengabaikan ajaran-ajaran kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat anak-anak kami, keluarga besar kami serahkan dalam tangan Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin kami saat ini tidak dapat menjawab apapun itu bentuknya ya Tuhan. Kami berdoa agar dengan demikian kami boleh menjalin silaturahmi lewat daripada doa-doa kami. Kami mau mendoakan satu dengan yang lain ya Tuhan, agar semua boleh terjalin dengan baik. Komunikasi ini Tuhan kami naikkan dengan doa kami, supaya semua boleh ya Tuhan Yesus kami terima dengan baik. Terpuji-pujilah Bapa, ajari kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik daripada apa yang Tuhan percayakan. Tuhan ajari kami, berikan kami hikmat untuk kami kelola apa yang Tuhan percayakan, supaya dengan mengelola dengan baik, nama Tuhan pula dipermuliakan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami memberikan persembahan yang kami sudah sediakan, Tuhan Kau kuduskan agar menjadi yang terbaik, menjadi persembahan kami Tuhan. Demikian juga bagi tangan-tangan yang belum dapat memberikan pada saat ini, Tuhan Kau berkati,
Kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah ruah atas hidup kami, baik sekarang maupun yang akan datang sampai selamanya. Jadi ketika kami berharap bahkan berpaut kepada Tuhan dan menurut perintah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, kami rindu memberikan persembahan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, saya jelaskan sekali lagi, untuk semua persembahan baik itu diakonia atau persembahan kasih atau perpuluhan boleh dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke depan ke dalam kotak ini. Kita akan mulai dari sebelah kiri saya ya, baru nanti disambung oleh sebelah kanan ketika yang kiri sudah selesai. Nanti yang di bawah juga sama, akan dimasukkan ke dalam amplop dan akan dikolek oleh yang bertugas. Selanjutnya saya serahkan kepada tim multimedia. Boleh dimulai. Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini adalah ibadah tatap muka yang kedua setelah 1 minggu yang lalu kita melakukan ibadah tatap muka perdana di bulan Juli ini. Saya akan membacakan warta gereja kita pada hari ini. Warta yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada segenap jemaat-jemaat semua yang boleh hadir ibadah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh bersama-sama duduk diam di hadapan Tuhan. Warta yang kedua, ibadah Yud. Ya, ibadah Yud akan kembali diadakan pada hari ini pukul 15. Kita persiapkan hati kita dan saya mengundang semua Yud untuk boleh bersama-sama ibadah hari ini. Jangan lupa, ibadah hari ini pun masih dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Warta berikutnya, kelas pendalaman Alkitab akan diadakan pukul 18.30 setiap hari Senin dan Kamis. Saya undang dan saya ajak kepada segenap jemaat yang rindu untuk menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan boleh bersama-sama mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Warta berikutnya, doa berantai untuk kaum muda dan kaum ibu dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi kaum bapak, doa berantai dilakukan setiap pukul 7 malam. Kita doa bersama-sama, baik untuk pergumulan pribadi, pergumulan keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita, dan tak lupa kita doakan juga bagi semua tenaga medis yang telah bekerja keras, terutama merawat, menyembuhkan bagi pasien yang terkena virus corona. Warta selanjutnya, konseling dan doa. Bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan waktu untuk melakukan konseling atau dukungan doa, silakan menghubungi Gembala Sidang dan hamba-hamba Tuhan pada nomor yang tertera berikut ini. Selanjutnya, gereja telah menyiapkan renungan harian. Bagi jemaat-jemaat yang belum mengambil, dipersilakan untuk mengambil satu keluarga satu renungan. Kita bersama-sama secara tekun dan taat membaca renungan setiap hari. Demikian warta kita hari ini, dan jangan lupa saya mengingatkan kembali bahwa kita masih mengikuti protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru. Dan saya juga menghimbau agar semua jemaat Tuhan boleh tetap menjaga diri, tetap menjaga kesehatan, dan tetap semangat. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita semua bangkit berdiri. Kita hari ini terima sesuatu daripada Tuhan. Kita melakukan setiap firman-Nya, kita mendengarkan dengan baik, kita merenungkan dan lakukan dalam hidup setiap kita. Saya ingin kita sama-sama nyanyikan pujian ini
diambil dari kitab Mazmur, saudara. Kalau Tuhan itu benar-benar Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup setiap kita. Dia tempat perlindungan kita di dalam kesesakan kita. Mari kita nyanyikan pujiannya dengan senang hati kita. Yang jauh
pagi ini Tuhan, Kau masih melayakan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan Roh-Mu melawat setiap kami. Kami tahu Roh-Mu akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang dahsyat akan terus menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa, hati kami adalah tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap benih itu akan tumbuh di dalam hati kami dan berbuah melalui kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Wah, luar biasa ya kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Ya, karena berhubung kita bukan nggak boleh ya, jangan bersalaman, diminimasi bersentuhan. Coba kita boleh dulu lihat kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Ya, luar biasa ya. Saya senang sekali berada di rumah Tuhan, saya senang sekali berada bersama-sama dengan keluarga Tuhan di tempat ini, amin ya. Hari ini tema firman Tuhan kita judulnya adalah ring. Ya, ini fokusnya belum muncul. Baik, judulnya adalah kunci kemenangan. Ya, oke. Kita akan membaca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 32. Ya, kita mulai baca sama-sama yuk. Kita buka Alkitab kita Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 32. Ya. Baik, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah dia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Amin, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, tema kita pada bulan ini adalah Allah sumber kekuatan. Ya, bagaimana Allah bisa menjadi sumber kekuatan kita? Kalau kita baca dari kisah Gideon ini menceritakan tentang orang Israel. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 1, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya,
kita tahu bahwa orang Israel, kalau kita baca di Hakim-Hakim 5, hakim sebelum Gideon adalah Deborah, seorang perempuan. Dan kita baca di ayat yang ke-31 akhir, Hakim-Hakim 5 ayat 31 akhir, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Jadi bangsa Israel itu aman selama 40 tahun, tetapi setelah Deborah hilang atau setelah Deborah meninggal, mereka kembali kepada dosa yang lama, yaitu penyembahan berhala. Ya, sebelum saya lanjutkan, kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, kalau kita masih bisa bernapas pada sampai hari ini, amin. Tadi saya nyobain masker ya, saya nyobain masker baru ini, sombong ya, berhubung maskernya lucu, jadi saya coba. Ternyata maskernya terlalu sempit, dan saya baru ngerasa ternyata sesak nafas ya pakai masker. Kata saya berarti patut bersyukur sekali ya kalau kita selama ini bisa bernapas bebas tanpa masker, amin. Nah, tapi karena sekarang kita juga sedang menjaga kesehatan kita dan kesehatan orang lain, kita mengikuti anjuran pemerintah, pergunakanlah masker kemanapun kita pergi, amin. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu apa? Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka menyembah Baal, mereka berubah setia. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan, tidak lagi mengikuti jalan Tuhan, tapi mereka mulai serong hatinya, mulai mendua hati, ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika mereka mulai mendua hati? Kita baca di ayat yang kedua. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Bayangin ya, setelah 40 tahun aman, lalu pemimpin mereka atau hakim mereka hilang atau meninggal, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan lihat apa yang terjadi. Mereka diserahkan kepada orang Midian, ya. Dan selama 7 tahun orang Israel hidup dalam ketakutan, ya. Hidup dalam ketakutan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Pasti ya saudara-saudara, kita akan merasa, setiap saat kita akan merasa was-was. Seperti contohnya saat ini kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan sakit, ketakutan kematian. Kemarin saya baru dengar cerita bahwa salah satu teman dari tante saya ya, Tante Ita, istrinya Om Dikun di Jakarta, meninggal dunia. Karena apa? Karena 2 minggu yang lalu dia mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Padahal pestanya cuma sebentar, cuma sebentar. Yang kedua, yang datang hanya 30 orang ya. Tapi ternyata dari salah satu yang datang itu ada yang terpapar ya, sehingga hampir sebagian besar ikut. Dan yang jadi korbannya tentu si ibu dari pengantin perempuannya ya, dan pengantin perempuannya juga katanya saat ini juga sedang sakit. Nah, banyak ketakutan seperti itu. Pada waktu kita mau membuka ibadah tatap muka ini juga semua kita diskusi dulu kan, ini gimana nih, ada kemungkinan seperti itu juga ya. Hidup dalam ketakutan itu nggak enak Bapak Ibu. Hidup dalam ketakutan itu membuat was-was, hidup tidak bebas, hidup terikat ya. Bayangin, orang Israel sampai membuat tempat-tempat perlindungan di mana? Di pegunungan, di gua-gua dan kubu-kubu. Kalau misalnya Bapak Ibu suka nonton film, orang yang tinggal di gua-gua itu kan nggak kayak kita sekarang hidupnya di rumah gitu, ada kursi, ada meja, ada TV, ada segala macam. Hidup di gua mana bisa hidup seperti itu. Terus berpindah-pindah. Kalau saat ini diserang, mereka akan ketakutan dengan penyerangan. Saat ini diserang, mereka akan pindah. Nanti begitu mereka pindah, orang Midian tahu mereka diserang lagi. Hidup dengan ketakutan itu nggak enak. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Israel? Kita lihat ya, ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. At the end, pada akhirnya ketika orang Israel mencapai puncak dari penderitaannya, puncak dari ketakutannya, apa yang mereka lakukan? Berseru kepada Tuhan ya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Nah, kita lihat ini ya, yang mau saya bahas di sini,
Orang Israel berseru kepada Tuhan karena apa? Karena mereka ada dalam ketakutan, karena mereka ada dalam penderitaan. Pernah tidak kita tetap setia kepada Tuhan apapun situasi keadaan kita? Ya, kadang-kadang persoalan orang-orang Kristen saat ini adalah apa? Inti persoalan orang Kristen atau orang sama seperti orang Israel saat itu, intinya adalah iman mereka kepada Allah tidak dilandaskan kepada kasih dan ucapan syukur, tetapi hanya dilandaskan kepada keinginan dan ambisi untuk mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mencari Allah di masa krisis. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah kita juga hanya mencari Allah di masa krisis? Ketika kita senang, ketika kita lagi happy, lagi ada di puncak kejayaan kita, tetapkah kita setia mencari Allah? Ketika kita sedang ada di masa-masa keemasan kita, tetapkah kita setia mencari Allah? Tetapkah kita menunjukkan sikap takut akan Tuhan, menunjukkan sikap hormat akan Tuhan? Bagaimana dengan iman kita, Bapak Ibu? Saudara-saudara, coba kita lihat, kita introspeksi kepada diri sendiri. Kunci kemenangan kita bukan pada saat kita berseru kepada Tuhan di saat kita krisis. Tapi kunci kemenangan kita adalah ketika kita hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu bukan hanya ketika kita sedang susah, bukan hanya ketika kita sedang krisis atau sedang lagi ada di bawah tekanan. Tapi hidup ketaatan itu diuji ketika kita juga ada di atas gunung, ada di atas puncak keemasan, ada lagi di atas. Di atas itu angin paling kencang. Amin. Kira-kira di atas gunung, di atas pohon atau di bawah pohon anginnya paling kencang? Lebih banyak jatuh di mana? Orang di atas apa di bawah? Orang Israel 40 tahun ya, aman. Sampai mereka akhirnya serong pada Tuhan. Setelah 40 tahun aman, mereka lupa kalau Tuhan telah menjaga mereka. Lalu mereka serong. 7 tahun dia ditindas oleh orang Midian, baru mereka mencari Tuhan. Jadi ketika di dalam krisis baru mereka mencari Tuhan. Apakah kita orang-orang Kristen iman kita mau mencari Tuhan hanya saat-saat kita krisis? Jangan seperti itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya juga mau belajar bahwa kunci kemenangan dalam hidup ini adalah ketaatan, ya. Orang yang taat pasti akan mengalami kemenangan sekalipun perjuangannya berat. Oke, orang yang taat bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi orang yang taat pasti dapat merebut kemenangan. Kekristenan tanpa ketaatan hanyalah kemunafikan. Ciri-ciri orang yang munafik, ciri-ciri orang Kristen yang munafik apa? Yang pertama, selalu ingin menyenangkan hati semua orang. Saudara-saudara, yakinlah tidak ada orang yang bisa kita senangkan. Selalu, saya mau nyenangin si A, si B nggak senang. Saya mau nyenangin si C, si D nggak senang. Bahkan saya mau nyenangin si C dalam hal A, dalam hal B dia nggak akan senang. Susah buat nyenangin orang, bener nggak? Tapi orang selalu ingin berusaha menyenangkan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi orang munafik. Dia tidak mau tampil seperti dirinya sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain. Dan yang kedua, ciri orang munafik adalah dia tidak mau susah. Yes man, ya udahlah terserah, ya udahlah bebas, ya udahlah gimana lu aja. Gak mau susah, gak mau mikir. Ya. Yang ketiga, ciri orang munafik adalah hati dan perkataannya berbeda. Di dalam hatinya dia gak suka, di dalam hatinya dia gak ikut. Tapi perbuatannya berbeda. Ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan yang keempat, ciri orang munafik adalah kalau dia melakukan sesuatu tujuannya supaya dilihat orang. Ya, kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya apa yang menjadi motivasi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian nggak pernah tahu kan apa yang jadi motivasi saya berdiri di sini? Ya kan? Yang tahu cuma saya dan Tuhan. Mama saya nggak tahu, suami saya nggak tahu. Apakah saya di sini sungguh-sungguh melayani Tuhan, ataukah saya di sini hanya untuk dilihat Bapak Ibu saudara? Apakah saya mempersiapkan khotbah saya sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani jemaat? Apakah supaya enak untuk didengar oleh jemaat? Kita nggak pernah tahu ya. Yang tahu hanya siapa? Hanya diri kita dengan Tuhan. Nah, itulah 4 ciri orang-orang yang munafik. Karena itu, hidup Kristen harus menjauhkan diri dari kemunafikan. Kalau sekarang kita
introspeksi diri kita. Kalau ada 4 ciri-ciri itu di dalam diri kita, coba kita introspeksi. Jangan-jangan saya adalah salah satu dari orang yang munafik. Belum terlambat kita untuk bertobat, ya. Jika tidak, maka kalau kita tidak mau menjauhkan diri kita dari kemunafikan, kalau kita tidak mau bertobat dari kemunafikan kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Itu pasti. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Amin. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan dari manusia, kita tidak mengharapkan pujian dari manusia, kita tidak mengharapkan apapun dari manusia, tapi kita kembalikan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25-32, yang dibebankan kepada Gideon tidaklah mudah. Bayangkan ya, Gideon tinggal di dalam sanak saudaranya yang menyembah berhala. Lalu Tuhan bilang apa? Hancurkan berhalanya. Karena takut, Gideon melakukannya pada waktu apa? Malam. Tapi Gideon lihat yang Tuhan senang dari Gideon apa? Gideon melakukannya, diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yang Tuhan tuntut dari kekristenan kita, yang Tuhan tuntut dari iman kita adalah ketaatan. Ya, Tuhan tidak mau kita bisa segala macam, bisa khotbah, bisa karunia lidah, bisa main musik, bisa bisa bicara di depan ribuan orang atau membuat orang bertobat sampai ribuan. Nggak, yang Tuhan mau adalah hati yang taat. Bahkan Alkitab mencatat apa? Hati yang taat melebihi persembahan yang berbau harum. Itu yang merupakan kesenangan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu hati yang taat. Ya. Gideon diperintahkan Tuhan untuk menghabisi berhala-berhala Baal. Nah, ya, kita lihat di ayat yang ke-27 bilang apa? Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Gideon berusaha melakukan apa yang Tuhan firmankan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi dia juga memakai hikmat. Kalau saya lakukannya siang, belum tentu Baalnya hancur, keburu saya digebukin orang. Jadi akhirnya dia melakukannya pada malam hari. Ya, udah pasti efektif kan? Orang udah lagi pada tidur, dia hancurin itu Baal, baru besok paginya orang lihat, kenapa ya tubuh persembahan saya hancur? Baru mereka mencari tahu siapa yang telah melakukannya. Dan kita lihat, ketika Gideon melakukannya, ketika Gideon melakukan apa yang difirmankan difirmankan Tuhan kepada Gideon, ada pembelaan Tuhan. Lihat dari mana ketika Gideon menghancurkan, besoknya kan dia dicariin orang. Siapa? Sini, bawa keluar. Kita mau diapain? Bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati. Orang kan kalau ngebunuh diam-diam, ini mah nggak perantaran. Bawa dia sini, matiin di sini bareng-bareng. Ya, itu satu kota loh yang minta loh. Tapi lihat pembelaan Tuhan. Siapa yang bangkit? Pakai Gideon membela diri sendiri? Enggak, yang bangkit siapa? Papahnya. Apa yang dikatakan Yoas? Yoas itu papahnya ya. Yoas bilang apa? Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, lihat ya papahnya begitu. Saya yakin bahwa ketika papahnya berdiri, papahnya bangkit membela anaknya, itu semua hikmat dari Tuhan dan itu disertai oleh Tuhan. Jika Baal itu Allah, dia bilang apa? Dia akan berjuang membela dirinya sendiri. Siapa ini Yoas? Yoas ini adalah orang yang menyembah Baal sebelumnya, betul? Karena mereka juga menyembah Baal sebelumnya kan, kalau kita mau baca dari Hakim-Hakim 6. Tapi ketika Gideon taat, kalau kita baca dari awal ya Hakim-Hakim 6 ini, Gideon sampai 3 kali minta tanda sama Tuhan. Oke Tuhan, ini benar ya kalau misalnya kamu yang nyuruh saya minta tanda. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai dia yakin benar ini dari Tuhan. Ya.
bangkit membela Gideon. Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, walaupun nyawa taruhannya, Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan akan membela siapapun itu, melalui siapapun itu. Gideon juga tidak akan menduga bahwa ayahnya yang akan membela dia, betul? Ayahnya juga tidak menduga bahwa Gideon akan menghancurkan Baal. Tapi ketika ayahnya tahu bahwa Gideon melakukannya karena firman Tuhan, ayahnya bangkit membela Baal, dan saya yakin ayahnya itu juga disuruh atau diperintahkan oleh Roh Allah dan disertai oleh Roh Allah. Amin. Karena itu dia berani ngomong gini, jika Baal itu Allah, biarlah dia berjuang membela dirinya sendiri. Dan kata-kata ini yang membuka mata semua orang dalam kaumnya. Benar, jika Baal itu Allah, dia harusnya bisa bela diri sendiri dong. Ngapain kita membela sesuatu, membela seseorang yang tidak bisa membela dirinya sendiri? Ngapain kita menyembah sesuatu, kita mengagungkan dia tetapi dia tidak bisa membela dirinya sendiri? Ya, dari ayat ini jelas Gideon taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita baca ya, bahwa kita sudah baca sama-sama kan, bahwa Gideon melakukan percis apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, ada banyak orang-orang yang mencintai Tuhan tetapi susah untuk taat. Siapa di sini yang mencintai Tuhan? Amin ya. Nah, siapa di sini yang taat kepada Tuhan 100%? Ya. Siapa di sini yang mau taat kepada Tuhan 100%? Amin. Ya, ketaatan itu bukan at the moment, maksudnya ketaatan itu bukan waktu sesaat, bukan hanya ketika kita melakukan satu hal taat bahwa terus kita bilang saya sudah taat kok, saya mengembalikan perpuluhan. Oh bukan hanya dengan mengembalikan perpuluhan saya taat, bukan hanya ketika saya datang beribadah saya taat, bukan hanya ketika saya membaca firman Tuhan setiap hari saya taat. Ketaatan itu harus dikerjakan sepanjang kehidupan kita. Ketaatan itu hanya bisa selesai ketika kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Hidup taat itu hidup sampai akhir. Bayangin, Musa 40 tahun taat sama Tuhan. Satu kali kegagalan dia apa? Memukul gunung batu sampai keluar air. Dan Tuhan menganggap itu suatu ketidaktaatan. Dan itu yang membuat Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi ketaatan itu nggak bisa hanya dengan beberapa kali, beberapa saat. Tapi ketaatan itu harus dikerjakan sepanjang umur kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa taat? Yang pertama, seseorang bisa taat jika hatinya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, pertanyaan saya kembali, siapa di sini yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Yang ngacung cuma Tante Mawar sama Mama Dertin, Sari dan Tante Yeni. Yang lainnya, siapa di sini yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Amin. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti kita bisa taat. Ya, cinta Tuhan perlu, tetapi cinta Tuhan bukan akhir dari segala-galanya. Cinta Tuhan harus menjadi motor penggerak supaya kita lebih maju, lebih laju lagi dan bertindak sesuai dengan yang Tuhan mau dalam ketaatan. Ya, jika hanya mencintai Tuhan tanpa melangkah maju, itu seperti iman tanpa perbuatan. Cinta kita akan menjadi cinta yang biasa-biasa saja jika kita tidak menunjukkannya lewat perbuatan kita. Tenang, gak apa-apa, hanya saya yang ngeheng. Suara saya tetap nyambung ke bawah. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, seseorang bisa taat jika hatinya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, seseorang bisa, saya sering katakan di sini bahwa kita bisa melayani tanpa mencintai, ya. Tapi kita tidak mungkin mencintai tanpa melayani. Orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti melayani. Orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dia mau menjauhi dosa. Jadi nggak ada nanti istilah, aduh saya ingin lepas dari keterikatan saya, dari rokok lah, dari video porno lah, dari apalah, tapi susah. Susah itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan, amin.
Jika kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita pasti lebih memilih Tuhan daripada dosa. Amin. Amin. Yang kedua, seseorang bisa taat jika ia memahami firman Tuhan dengan benar, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau karena kita tidak memahami apa yang Tuhan mau. Kita tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Terus bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar jika kita tidak membaca firman, jika kita tidak mempelajari firman. Amin. Jika kita malas untuk tahu apa itu firman Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berharap bahwa firman Tuhan itu langsung diilhamkan oleh Roh Kudus, celing masuk ke otak kita, terus kita jadi paham, terus kita jadi melakukan apa yang benar. Terus ketika kita tidak melakukan apa yang benar, kita langsung menyalahkan iblis, atau ya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, atau kenapa saya mau digoda oleh iblis. Enggak. Yang pertama karena kita sendiri tidak punya niat untuk paham, tidak punya kerajinan untuk paham. Karena itu setiap PA saya selalu tekankan kepada yang hadir, firman Tuhan itu harus dibaca. Ketika dibaca direnungkan, setelah direnungkan baru apa? Dilakukan. Setelah dilakukan di-sharingkan. Baru kita bisa ngelotok di dalam otak. Baru kita bisa paham, baru kita bisa ngerti kenapa kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, seseorang bisa taat jika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa di sini yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Semua pasti sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan diam bersama dengan kita. Nah, tapi pertanyaannya, seberapa sering kita peka mendengarkan suara Roh Kudus dan mengikutinya? Apakah sering? 30%, 50%, 70%, atau gimana mood saya? Kalau saya lagi mood, saya ikut apa kata Roh Kudus. Ketika saya nggak mood, saya nggak ikut. Mana yang harus kita lakukan? Mood-moodan atau harus terus ikut apa kata Roh Kudus? Ya, Roh Kudus adalah roh yang menghibur, menolong, dan mendorong kita untuk berjalan dalam ketaatan. Jika hari-hari ini kita belum taat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, undanglah Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan. Mintalah hikmat kepada Roh Kudus setiap hari supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang keempat, seseorang bisa taat jika apa? Jika ia mengerti hukuman kekal. Kadang-kadang orang itu tidak melakukan apa yang benar karena dia apa? Dia lupa bahwa suatu saat dia harus mempertanggungjawabkan kehidupan. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, dan apa yang dia pikirkan saat ini. Ya, kita jangan pernah lupa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, bahwa suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya, karena itu ketika kita mau melakukan sesuatu yang kita sendiri tahu bahwa itu tidak sesuai, pikir 2 kali. Ya, jangan demi gengsi, jangan demi takut ditinggalin temen, jangan demi ini kan cuma bercanda-bercanda, ini cuma gerei-gerei, masa sih nggak boleh, menjemukan sekali hidup seperti itu. Jangan cuma gara-gara itu kita akan mempertanggungjawabkan kelak. Ingat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan akan kita pertanggungjawabkan kelak. Ketika kita tahu pada hari akhir bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ketika kita tahu bahwa pada waktu semuanya akan berdiri di tahta pengadilan Kristus dan yang namanya tercatat dalam buku kehidupan, maka ada orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Dan saya yakin dan percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini mau namanya semua tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Kita yakin nama kita tercatat dalam buku kehidupan saat ini? Gak ada yang amin. Gak ada yang yakin? Amin, nama kita tercatat dalam buku kehidupan? Amin, ya. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan Bapak Ibu. Jadi ingat, untuk nama kita selalu tercatat dalam buku kehidupan, apa yang kita perlukan?
ketaatan. Kunci kemenangan kita dari hari ini sampai hari akhir, sampai nanti di surga, itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, statement saya yang terakhir. Jika dalam hidup ini kita menyadari dan setia untuk melakukan dengan taat apa yang difirmankan Tuhan, maka ada banyak hal dahsyat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan cuma berpikir bahwa hal dahsyat itu berupa materi yang banyak. Ya, jangan cuma berpikir bahwa hal dahsyat itu ketika saya punya mobil baru, rumah saya nambah, saya bisa beli tanah di sebelah rumah saya, atau misalnya saya gaji saya naik jabatan. Bukan cuma itu. Ada banyak hal-hal dahsyat yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita mau taat. Ya, dan jangan lupa bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Kehidupan kita akan terus di sana, dan di sana akan jauh lebih lama daripada kita di sini. Karena itu, kerjakanlah dengan setia apa yang Tuhan mau kita kerjakan di bumi ini, sehingga kita akan bertemu dengan Tuhan di sana. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya tutup, saya mau ulang dulu. Yang pertama, seseorang bisa taat jika hatinya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang kedua, seseorang bisa taat jika memahami firman Tuhan dengan benar, ya. Bukan cuma dengan baik, ya. Karena baik itu belum tentu benar. Benar itu udah pasti baik, walaupun belum tentu baik menurut hati kita. Paham? Ya, kadang-kadang kita suka merasa, kok kamu gak baik? Tapi itu benar loh di mata Tuhan. Ya, jadi baik yang menurut kita itu belum tentu benar. Oke? Seseorang bisa taat. Yang ketiga, seseorang bisa taat jika dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, seseorang bisa taat jika dia ingat selalu bahwa, dan dia mengerti bahwa ada hukuman kekal. Apapun yang kita kerjakan saat ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita kelak. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ulang pemain musik, kita angkat satu pujian. Kita mau datang kepada hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya mencintai Kau. Tuhan saya mau setia kepada Kau. Tuhan saya mau sungguh-sungguh taat kepadamu Tuhan, karena saya sangat mencintaimu. Tuhan, mungkin sekarang saya masih banyak dosa, masih banyak kelalaian yang saya perbuat, tapi saya mau memperbaiki hidup saya terus Bapak. Saya mau memperbaiki kehidupan saya dari hari ke hari, memperbaiki perkataan-perkataan saya yang kotor, perkataan-perkataan saya yang mungkin tidak senonoh. Saya mau memperbaiki pikiran-pikiran saya yang kotor, pikiran-pikiran saya yang tidak senonoh. Saya mau memperbaiki perbuatan-perbuatan saya Bapak yang jahat Tuhan. Saya mau berbalik kepada Engkau. Saya mau menunjukkan sikap yang taat. Saya mau berubah Tuhan menjadi taat kepadamu, sama seperti Gideon, percis melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun apapun itu taruhannya, walaupun dia harus kehilangan nyawa, walaupun dia harus melawan seluruh sanak keluarganya, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami mau memilih ketaatan, kami mau memilih untuk lebih taat kepadamu daripada taat kepada manusia. Tuhan, kami mau memilih untuk lebih mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau berubah ya Bapak, seperti apa yang Kau mau. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, lautan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu.
Kami bersyukur, kami diajarkan untuk kami boleh taat, dan kami boleh melihat satu contoh dari keluarga Gideon. Bapa, di mana ketaatan itu mendatangkan pembelaan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu, mau memberkati hamba-Mu Susan, dan biarlah semakin hari Tuhan senantiasa memakai dan mengurapinya ya Bapa, dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Bahkan setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh semakin belajar dan belajar taat, karena kami tidak takut. Kalau kami taat, kami tidak takut, karena kami percaya ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami boleh taat dengan segala aturan ya Bapak yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Dan juga kami percaya ya Tuhan, di luar kemampuan kami tahu ada pembelaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini, yang hadir maupun yang di rumah ya Tuhan. Biar Kau juga yang memberkati, memberi kesehatan, dan Tuhan juga campur tangan di dalam usaha pekerjaan mereka, dan Tuhan memberkati dan juga campur tangan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapak, keluar masuk kami Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi, karena kami percaya bahwa Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan yang ambil bagian dalam pelayanan, maupun yang membuat satu video, Tuhan kami percaya pemain musik, bahkan song leader, singer, mereka tidak diupah manusia, tetapi Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah pekerjaan mereka. Bahkan ya Tuhan, dimanapun anak-anak hamba-hamba-Mu ini berada, mereka boleh tetap setia menjaga kekudusannya ya Tuhan, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan melakukannya sehingga mereka menjadi berkat. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya jikalau ada yang sakit, Tuhan menjamah dan sembuhkan. Jikalau ada yang susah, Tuhan yang menjadi penghiburan, Tuhan yang menjadi kekuatan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini, kami mau bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus seperti apa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami ya Tuhan pada saat ini. Turunlah berkat Allah bagi setiap kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan setiap saat senantiasa mengikuti kehidupan kita. Berkat kasih sayang daripada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh saling mengasihi di sesama kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan berkat sukacita senantiasa di dalam Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami tutup jam kebaktian kami, dan kami memuji Bapa. Terima kasih. Terima
menyertai. Amin.